Oke guys, selamat pagi. Welcome to my channel dengan subbreakernya yang cuma sedikit sekali, tapi setidaknya bisa memberi memberi pengaruh beberapa orang, gitu loh. Pengaruh positif, tidak pengaruh negatif. Oke, di sini saya akan mau berbagi informasi, informasi yang informatif, guys, yang keren. Dan tentang ini kelahiran anak kami, dan bahwasanya di video ini saya akan menceritakan pengalaman kelahiran anak kami yang pertama. Lahir di Jepang, di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jepang, rumah sakit tipe A di Jepang, dan biaya yang ternyata cukup mahal banget. Dan itu banget sebenarnya, kalau nggak ada subsidi itu sebenarnya udah ngeri, mahal banget, nggak sanggup kita sebagai warga negara asing untuk bayar, itu nggak sanggup. Dan puji Tuhan banget sekarang ternyata pemerintah Jepang itu memang sangat baik dan sangat-sangat baik, dan saya acungkan 4 jempol untuk pemerintah Jepang. Pemerintahnya sangat bagus ya, sistemnya itu bagus banget. Dan gimana ya, nggak ada, untuk sistem pemerintahan itu nggak ada yang namanya kayak rasis gitu aja, kesenjangan sosial tuh nggak ada gitu. Dan ya buktinya kita dapat ternyata subsidi, dan kita orang asing berdua nih, kita bukan orang warga negara Jepang asli, kita dapat subsidi karena kita yang bayar pajak. Peraturannya orang yang bayar pajak tuh bakal disamaratakan dengan warga Jepang sendiri gitu. Dan itu tentang kelahiran anak kami yang ternyata totalnya, kalau ditotalkan itu ternyata kurang lebih tuh 60 jutaan guys. Gila, mahal banget nggak tuh 60 jutaan dirupiahkan. Totalnya sih sebenarnya 50 mang kalau nggak salah, soalnya saya hitung-hitung untuk subsidi yang kita dapat tuh 42 mang guys. 42 mang kita dapat subsidinya nih. Tuh kebalik yang nggak bisa dibaca ya, 42 mang 42 mang kebalik yang nggak bisa, ada tumpah 42 mang kita dapat subsidinya. Dan di rumah sakit sebelum melahirkan tuh sudah diberitahu, oh nanti kira-kira bayarnya segini gitu, sekitar 14 mang gitu. Tapi ditanya mau yang sendiri apa yang mau berempat gitu. Terus kami milihnya yang berempat gitu loh, karena gratis gitu. Kalau yang sendiri bayar lagi setiap harinya tuh semang gitu. Nah tahu-tahu ternyata dikasih sehari 2 hari tuh dikasih berempat, tapi setelah hari ketiga tuh istri saya dikasih gini, sendiri gitu loh, kamar sendiri. Nggak tahu alasannya kenapa. Katanya sih istri saya sih karena ada pasien baru, jadi buat menghindarin corona, jadi istri saya yang lama dipindahin ke bangsal yang sendiri. Jadi ya sampai kita pulang istri saya sendiri, masalah jadi enak kan. Nah itu memang bagus banget pelayanannya, salut buat Irio Senta di Jepang. Rumah sakit tipe A tuh di Jepang memang mantap sekali. Sebelumnya sih kami periksa kehamilannya emang diwajibkan di Irio Senta gitu, nggak di rumah sakit tertentu. Emang di rumah sakit pusatnya di daerah kami itu, rumah sakit daerah pusatnya gitu loh, kayak rumah sakit RSUP modelnya gitu. Nah itu emang di situ gitu loh, pemeriksaannya di situ, kelahirannya juga di situ gitu. Jadi semua apapun fasilitasnya tuh ada lengkap di situ. Nah itu kan namanya RSUP kan, semua fasilitas lengkap. Dan rumah sakitnya keren banget, salut rumah sakitnya. Nanti ada videonya, nanti saya masukin dikit-dikit. Nah terus kan udah melahirkan tuh. Nah ini mungkin teman-teman nggak percaya berapa totalnya, saya juga terkejut. Ternyata saya udah nyiapkan 14 mang gitu. 14 mang kan benernya di Indonesia pun juga persalinan normal yang 14 mang lah ya rata-rata. Tapi kan di sini kan nggak segitu, aslinya kan tadi udah jelasin 50 mang. Dan ternyata waktu bayar kasir kemarin itu cuma bayar 6 mang, cuma disuruh nyiapinnya 14 mang gitu. Ternyata bayarnya 6 mang. Nah, agak kebalik ya, gimana ya, mungkin 6 mang tuh 66.632, itu kurang lebih 7 mang. Nah setengah dari harga gitu kan, setengah dari yang dikasih tahu gitu. Mungkin dia biar ngasih tahu biar kita nyiapin gitu, mungkin untuk hal-hal yang nggak diinginkan gitu, jadinya dikasih tahunya segitu, padahal aslinya ya 7 mang 8 mang ya. Bersyukur banget sih nggak ada trouble atau apapun gitu. Sebenarnya istri saya udah 2 kali masuk, pertama udah
udah terasa keras banget ternyata belum pembukaan. Terus yang kedua udah pembukaan. Sempet pembukaan tuh pembukaan kedua, tapi setelah seminggunya baru pembukaan 5. Nah itu lama banget prosesnya ternyata buat ngelahirin. Biasanya kan udah pembukaan 2 kan mungkin sehari 2 hari kan udah melahirkan. Nah istri saya enggak, dia seminggu baru dia ngelahirin. Nah terus ini yang ininya, nah ini tentang biaya-biayanya ya segini. Terus ini total semuanya sebenarnya udah ditambah subsidinya 42 mang ya. Jadi kan 42 tambah 7 lebih 49, kurang lebih kan 60-an lah, 58 59-an gitu kan. Dan mahal banget kan, padahal di Indonesia kalau persalinan normal sekelas bidan aja mungkin 6 sampai 7 juta rupiah kan ya, tapi kalau di rumah sakit mungkin ya sama lah 17 18 15 jutaan gitu kalau normal. Nah di Jepang tuh sebenarnya kalau nggak ada masalah dengan kandungan bayi ibunya itu ya wajib persalinan normal dapat wajib persalinan normal. Kalau pengen itu operasi nggak tahu sih, mungkin biaya sendiri atau gimana. Tapi kalau kondisi dokter sudah menyarankan untuk operasi ya wajib operasi, jadi biayanya lebih tinggi gitu. Dan subsidinya mungkin tetap dapat gitu, tapi kalau memang keinginan sendiri untuk operasi mungkin subsidinya nggak dapat, mungkin ya nggak tahu juga. Tapi pertama istri saya sih memang disarankan untuk operasi karena ada sedikit trouble, tapi setelah diobservasi beberapa jam akhirnya persalinan normal dan lancar, sehat, dan tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah terus setelah kita ngelahirin itu jangan lupa lapor ke Shakusho guys, lapor ke Shakusho. Nanti lapor aja, bawa juga perlengkapannya kayak bosi techo, terus pokoknya speak sama orang rumah sakit apa yang disuruh bawa. Nah itu bawa ke Shakusho, dan akhirnya sudah jadi. Kita cuma 2 jam proses, akhirnya udah jadi ini, udah jadi untuk laporan ke Shakusho kayak kantor kependudukan catatan sipil gitu. Nah di situ ternyata memang Jepang nih wah banget nih ternyata untuk subsidi apapun. Ternyata anak kami juga selama di sini dapat subsidi juga guys, katanya. Ya pokoknya dokumennya ikutin dengan yang disarankan dari rumah sakit ya. Apa yang dibawa kemarin sih, saya cuman bawa bosi techo, terus identitas Ryukado saya, terus dokumen dibawa dari rumah sakit, itu aja sih. Sama yang itu kartu kayak subsidi itu loh, pemeriksaan itu dibawa karena mungkin ada sisa karcisnya itu mungkin nggak dipakai lagi soalnya, jadi dikembalikan gitu. Nah ini enaknya nih kalau sudah punya anak di Jepang, makanya pemerintah Jepang tuh menggalakkan program harus banyak anak gitu, harus punya anak gitu. Jadinya setiap yang punya anak di Jepang, entah orang asing entah orang Jepang sendiri, itu mendapatkan subsidi guys. Subsidinya itu, nah tadi kan udah jelasin 42 mang. Nah terus yang 0 sampai 3 kebalik ya, 0 sampai 3 tahun itu kita bacain aja 15.000. Terus 15.000 ya kurang lebih 1,8 juta. Terus 3 sampai shogaku sampai SD itu 1 mang. Ya pokoknya sampai umur SMP dapat subsidi guys. Dan ternyata dari Shakusho dikasih kita kayak gift gitu, hadiahnya ya ini guys, dari baik-baik orang pemerintahnya. Salut sekali saya sama pemerintah Jepang nih sama rule-nya dia. Nah dikasih subsidi guys tentang buku tadi, terus bagaimana cara merawat anak yang baik dan benar, terus ini. Nah terus dikasih handuk dan dikasih gift juga uang guys. Nanti waktu saya kasih itu kan disuruh daftarin itu bank account saya daftar, saya tulis suami dan istri saya daftar. Nah dari situ nanti uang subsidinya dikirim langsung transfer ke bank kita guys. Dapat handuk, dapat tisu untuk bayi itu. Dan giftnya juga tadi belum jelas, dapat 3 mang guys ternyata guys.
gift anak lahir itu dapat 3 mang, nanti dikirim ke bank account, terus nanti setiap bulan akan diberi subsidi yang tadi saya jelaskan, kurang lebih berapa? 15.000 atau enggak, kurang lebih 1,8 1,9 juta guys. Jadi ya tiap bulan kita dapat subsidi buat merawat anak gitu guys. Wah, itu udah enaknya. Ya, itu puji Tuhan banget itu. Terima kasih buat pemerintah Jepang, semoga Jepang ekonominya semakin jaya maju, diikuti juga negara Indonesia dan negara Filipina guys. Tuh dikasih anduk guys, baik banget. Itu aja sih guys, semoga berguna. Jadi kurang lebih total untuk melahirkan di Jepang normal kurang lebih 60 jutaan guys, tapi karena dapat subsidi dikurangin 42 mang, ya bayaran 7 mang, ya kalau dirupiahkan 9 juta, jadi total untuk ngelahirin di Jepang kurang lebih 9 juta guys, udah dipotong subsidi. Itu aja sih, semoga berguna. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, kalau nggak ada pertanyaan ya udah nggak apa-apa guys. Thank you, bye bye.